Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami, kelompok 2, akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai analisis hidrodinamika dan perpindahan momentum pada aliran Taylor dalam mikrokanal persegi berdasarkan kecepatan gelembung dan bilangan kapiler. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada saya, Wildan Ahmad Kusuma dengan NIM akhir 46, Kaifah Khairunisa dengan NIM akhir 03, Naila Rahmi Kamilia dengan NIM akhir 018, Anandita Khairunisa Nur Samsudin dengan NIM akhir 21, dan terakhir ada Nur Rabihah Kurniati dengan NIM akhir 32. Nah, sebagai pendahuluan, kita pertama harus mengenal apa itu aliran Taylor dulu. Secara sederhana, aliran Taylor adalah pola aliran dua fasa yang terjadi di dalam saluran mikro atau microchannels. Pada aliran ini, kita nanti akan melihat adanya gelombang gas yang memanjang yang saling dipisahkan oleh cairan pembawa yang biasa disebut dengan slug. Nah, tapi kenapa kita perlu mempelajari aliran ini? Jawabannya ada pada efisiensinya. Di tingkat mikro, aliran Taylor jauh lebih unggul dalam proses perpindahan panas dan perpindahan massa. Memahami karakteristik alirannya ini itu kunci utama jika kita ingin merancang perangkat mikro yang berefisiensi tinggi. Sistem ini memiliki aplikasi yang sangat luas dalam bioteknologi, mulai dari lab on a chip, reaktor biologis, kultur sel, hingga reaksi enzimatik. Nah, untuk bisa memprediksi dan menerapkan sistem ini di dunia nyata, kita perlu menghitung 3 parameter utama. Yang pertama itu adalah parameter distribusi untuk memprediksi pergerakan dari gelombang itu sendiri. Yang kedua itu adalah kecepatan gelombang aktual yang nantinya digunakan untuk mencari nilai parameter ketiga, yaitu adalah bilangan kapiler. Variabel ini penting untuk menentukan ketebalan film cairan di dinding reaktor, bentuk gelembung, serta stabilitas antarmuka antara fasa gas dan cairan. Dengan menghitung dan memahami ketiga parameter tadi, kita dapat merancang serta mengoptimalkan desain reaktor mikro. Nah, tapi sebetulnya itu apa keunggulan dari sistem aliran Taylor ini jika dibandingkan dengan sistem bioproses konvensional? Pertama itu, kemampuannya menghasilkan transfer massa yang tinggi tanpa menghasilkan shear stress atau tegangan geser yang tinggi. Terus kedua, sistem ini itu sangat aman bagi komponen biologis. Seperti yang kita tahu, sel biologis dan molekul protein memiliki struktur yang cukup rapuh. Nah, karena terhindar dari shear stress yang berlebih, struktur rapuh itu pada sel dan protein akan tetap utuh dan tidak mengalami lisis atau kerusakan mekanik. Dan terakhir, aliran Taylor memberikan pencampuran yang sangat optimal di skala mikro ya. Hal ini memastikan sel mendapatkan nutrisi yang merata sehingga tetap hidup dengan baik, dan pada akhirnya hasil produk bioproses kita bisa mencapai tingkat yang paling maksimal. Pada metodologi, data yang digunakan dalam perhitungan merupakan data yang diambil dari simulasi numerik dan eksperimen oleh Kurimoto dan kawan-kawan pada tahun 2024. Kemudian, pada studi kasus kali ini, kami menghitung ulang 3 parameter, yaitu parameter distribusi atau C0, kecepatan gelembung atau UB, dan bilangan kapiler atau CA. Hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan data eksperimen yang ada pada literatur dan disajikan dalam bentuk galat. Selanjutnya adalah dasar analisis. Di sini terdapat tabel 3.1 variable of interest atau variabel yang digunakan dalam perhitungan. Terdapat 9 variabel dengan simbol, properti, dan unit dari masing-masing variabel bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya adalah tabel 3.2 atau parameter. Di sini terdapat 6 eksperimen dengan nilai masing-masing variabel dari setiap eksperimen itu sudah diketahui dari literatur utama. Nilai-nilai inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam persamaan. Kemudian terdapat persamaan yang digunakan dalam studi kasus. Nah, dalam perhitungan kali ini terdapat 4 persamaan. Yang pertama adalah persamaan kecepatan gelembung atau UB. Rumus UB menghitung seberapa cepat gelembung Taylor aktual bergerak di dalam saluran mikro. Yang kedua adalah parameter distribusi atau C0. Rumus ini digunakan untuk memprediksi pergerakan gelembung hanya dengan menggunakan data operasi awal yang sudah diketahui, yaitu gaya viskos CAT dan gaya inersia TWET dari total aliran yang dipompa masuk. Persamaan yang ketiga adalah bilangan kapiler atau CA. Rumus ini menghitung gaya viskos lokal terhadap tegangan permukaan. Bilangan kapiler atau CA mewakili kondisi nyata gelembung. Dan persamaan yang terakhir adalah persamaan galat, di mana rumusnya persen galat sama dengan mutlak dari eksperimen dikurang teoritis dibagi nilai eksperimen dikali 100%. Baik, selanjutnya pada bagian ini kami menganalisis pengaruh parameter distribusi kecepatan gelombang, viskositas, dan lapisan film terhadap perpindahan momentum. Pertama, nilai parameter distribusi atau C0 dihitung menggunakan bilangan kapiler total dan bilangan Weber total. Berdasarkan tabel 4.1, nilai parameter distribusi atau C0 meningkat dari 1,08 menjadi
1,197. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan bilangan kapiler atau CAT dan bilangan Weber atau WET. Secara fisik, nilai channel yang semakin besar menunjukkan bahwa distribusi fase gas semakin terkonsentrasi di bagian tengah saluran sehingga gelembung dapat bergerak lebih cepat. Selain itu, seluruh nilai channel yang lebih besar dari 1 berarti kecepatan gelembung itu lebih tinggi dibandingkan kecepatan rata-rata campuran fluida. Kondisi ini terjadi karena adanya lapisan film cairan tipis yang mengurangi kontak langsung antara gelombang dan dinding mikrokanal sehingga hambatan gesek menjadi lebih kecil. Selanjutnya, kecepatan gelembung dihitung menggunakan model Driflux. Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa kecepatan gelembung yang meningkat hampir 8 kali lipat, yaitu dari 0,139 meter per detik menjadi 1,166 meter per detik. Peningkatan ini terjadi seiring bertambahnya flux volumetrik total atau JT. Karena nilai kecepatan hanyut atau VGJ itu sama dengan 0, maka kecepatan gelembung terutama dipengaruhi oleh nilai C0 dan JT. Dalam konteks perpindahan momentum, peningkatan kecepatan gelembung menyebabkan gradien kecepatan pada lapisan film cairan menjadi lebih besar. Hal ini meningkatkan gaya viskos yang bekerja di dalam film cairan sehingga transfer momentum antara fase gas dan cair berlangsung lebih efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peningkatan nilai C0 dan kecepatan gelembung menyebabkan perpindahan momentum semakin besar melalui gaya viskos pada lapisan film cairan. Bahasan mengenai ketebalan lapisan film berdasarkan bilangan kapiler atau CA. Setelah kelompok kami melakukan perhitungan, nilai kecepatan gelembung yang didapatkan kemudian digunakan untuk menentukan nilai bilangan kapiler aktual. Secara definisi, bilangan kapiler ini merupakan bilangan berdimensi yang menyatakan rasio antara gaya viskos fluida terhadap tegangan permukaan pada antarmuka dua fasa. Rumus yang digunakan untuk menghitung parameter ini dapat dilihat pada slide, yaitu CA sama dengan mu L dikali UB per sigma. Mu L merupakan viskositas dinamis cairan, UB merupakan kecepatan gelembung, dan sigma merupakan permukaan fluida. Berdasarkan hasil analisis kami, nilai bilangan kapiler aktual yang diperoleh berada pada rentang 0,00172 hingga 0,01441. Angka ini sangat kecil dan berada pada kondisi CA kurang dari 1, yang menegaskan bahwa gaya tegangan permukaan masih sangat mendominasi pada antarmuka fluida. Lalu, apa pengaruhnya terhadap karakteristik fisik aliran? Ternyata bilangan kapiler ini memegang peran penting dalam menentukan bentuk gelembung, ketebalan film cairan, dan stabilitas antarmuka antara fase gas dan cairan. Pada kondisi aliran Taylor dengan CA kurang dari 1, bilangan kapiler ini dapat dinyatakan melalui pendekatan hukum Taylor-Bederton, yaitu delta per R berbanding lurus dengan CA pangkat 2/3. Yang jika kita melihat tren data dari eksperimen 1 hingga eksperimen 6, terjadi peningkatan nilai CA yang secara fisik merepresentasikan peningkatan gaya viskos cairan yang mendesak massa fluida ke arah dinding saluran. Akibatnya, ketebalan lapisan film akan mengalami ekspansi dan penebalan ini berjalan searah dengan peningkatan parameter distribusi CO, sehingga dapat meminimalisir friksi atau gesekan langsung antara fase gas dan. Selanjutnya adalah akurasi model atau galat dan aplikasinya dalam sistem hayati. Pada bagian ini, kami melakukan validasi model dengan menghitung nilai galat bilangan kapiler antara hasil perhitungan yang kami lakukan dengan data dari literatur. Berdasarkan data dari tabel 4.4, nilai galat berada pada rentang 0,58% hingga 1,38%. Nilai ini tergolong kecil, yang menunjukkan bahwa hasil perhitungan yang kami lakukan mendekati data dari literatur. Oleh karena itu, perhitungan ini menunjukkan bahwa model prediksi perilaku aliran Taylor ini menghasilkan prediksi yang konsisten dengan data literatur. Dalam sistem hayati, informasi yang diperoleh dari parameter-parameter hidrodinamika ini penting karena aliran Taylor banyak digunakan dalam teknologi mikrofluida seperti lab on a chip, culture cell, dan reaktor enzimatik. Pada sistem ini, gelembung yang bergerak dalam mikrokanal dapat membantu pencampuran dan transfer massa menjadi lebih efisien. Nah, terakhir adalah kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Pertama, parameter distribusi naik dari 1,086 ke 1,197 dan nilai di atas 1 ini membuktikan gelembung melaju lebih cepat dari rata-rata fluida karena gaya geser dipangkas oleh film cairan di dinding. Kedua, kecepatan gelembung melonjak dari 0,139 meter per sekon menjadi 1,166 meter per sekon akibat dorongan gaya hidrodinamika yang membesar seiring naiknya laju aliran fluida. Yang ketiga, bilangan kapiler itu tercatat di kisaran 0,00172 sampai 0,01441, yang artinya bahwa tegangan permukaan masih mendominasi sistem walau peran gaya viskos makin kuat saat gelembung melaju cepat. Terus yang terakhir, model prediksi yang dipakai dapat menggambarkan kondisi nyata mikrokanal dengan akurat karena angka galatnya yang kecil, yaitu 0,58% sampai 1,38% dibanding data literatur. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Untuk selanjutnya, jika memiliki pertanyaan bisa diajukan dalam kolom komentar.
Thanks for watching.